sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang super kreatif, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu Guru. Sekarang kita akan belajar tentang tematik kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran yang kelima, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Berikut adalah kompetisi dasarnya. Nah, dari kompetisi dasar tersebut, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Mari adik-adik kita belajar dengan semangat ya. Pada hari jadi sekolah Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Wah, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antar daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khazanah budaya nasional, sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh, simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu TMII, Taman Mini Indonesia, indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari.
di lingkungan masyarakat. Apa sajakah itu? Di lingkungan masyarakat, tempat tinggalmu tentu banyak keberagaman karakteristik individu. Coba kamu tuliskan ragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan pula manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan dalam tabel berikut ini. Dalam tabel berikut ini, keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, usia, misalnya tua, muda, balita, anak-anak. Manfaatnya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Yang kedua, jenis kelamin, misalnya perempuan dan laki-laki. Manfaatnya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Yang ketiga, kegemaran, misalnya gemar menari, berenang, membaca. Nah, manfaatnya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Yang keempat, sifat, misalnya sabar, bijaksana, humoris, sombong, egois. Manfaatnya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Yang kelima, fisik, misalnya bentuk wajah, warna rambut, warna kulit. Manfaatnya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah, sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan, tokoh antagonis. Masih ingatkah kamu dengan tokoh antagonis? Siapa pula tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. Jawaban: tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat dalam cerita. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali. Nomor 4, apakah lawan sikap antagonis? Lawan sifat antagonis adalah sifat protagonis. Nomor 5, jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Jawabannya, sifat lawan antagonis adalah protagonis. Yang sifat protagonis ini adalah sifat baik hati. Kendi emas dan ular. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak.
tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun, semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak. Pinta Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak Petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah dan tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur. Pak Petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Bagi Pak Petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku. Apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar Pak Petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak Petani berhati baik, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak Petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula. Di pojok sawah, ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu. Ketika sampai di rumah, Pak Petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Sang istri terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam, ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah. Dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya Pak Petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak. Iya juga ya, ayo, mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga, ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berkhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan banyak uang. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pojok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja Bu, kan ada Bapak, ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak Petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya. Ayo Bu, kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja, sarannya pada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumahnya. Tetapi hari sudah sangat larut,
Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikan kendi itu, dan apa yang keluar dari kendi itu? Ah, kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya, Bu? Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capai ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu, Pak, sama mereka. Ayo, Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi itu di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di depan rumahnya, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo, Pak, kita periksa bersama. Aneh ya, Pak. Kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya. Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan. Namun, mereka tetap baik hati.